Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'du. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya pada bulan suci Ramadan ini bisa menjumpai Anda kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-82 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Ayat ini antara lain membahas tentang kebenaran Al-Quran dan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengannya, serta membahas bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap lebih baik dari pengikutnya. Pemirsa, kini kita dengarkan kajian dari narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga kita ditemani oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengajian Majelis Taklim Al-Hasanah Mampang, Majelis Taklim Dai Remaja Paguyuban Ikhlas Jakarta, Majelis Taklim Al-Baiti Pejaten. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun. Kita lihat dulu tadabbur. Tadabbur, ya tadabbar itu berarti memikirkan akibat sesuatu. Afala yatadabbarun, maksudnya apakah mereka tidak menggunakan akal mereka, tidak merenungkan Al-Quran sehingga mereka tidak memikirkan dan bagaimana dampaknya kalau dia itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran ini tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah mereka akan mendapatkan di dalamnya kontradiksi-kontradiksi. Kita mari lihat. Kita mau tanya dulu. Saya mau tanya Bapak, hafal Quran? Enggak. Masa? Nah, kalau begitu kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan Quran. Sebab saya yakin semua Bapak hafal Quran. Hanya mungkin sebagian besar tidak hafal semuanya. Nah, itu. Quran itu adalah bahagian dari firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi, kalau orang hafal satu ayat, itu namanya sudah hafal Quran. Karena itu definisinya Quran, iya kan? Nah, afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi kita semua hafal Quran kan? Alhamdulillah. Afala Al-Quran ini turun selama 23 tahun. Ada bahkan yang carikan supaya gampang dihafal 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa yang begini panjang, di mana seseorang berbicara. Pastilah kalau manusia yang bicara, pasti ada kontradiksi antara pembicaraannya yang lalu dengan pembicaraannya 10 tahun yang akan datang. Pikirannya bisa berkembang sehingga yang lalu dianggap, oh itu sudah tidak saya pakai, itu sudah out of date, sudah ketinggalan, sekarang begini. Nah, ayat ini menyatakan mestinya manusia ini memikirkan tentang Al-Quran. Kalau memang dia itu bersumber bukan dari Allah, pasti terdapat kontradiksi di dalamnya. Nah, ada perbedaan antara berbeda dan kontradiksi, bertentangan. Saya akan beri contoh. Kita lihat ya. Kalau saya berkata, saya atau ibu, bapak sekarang ini
ada di metro. Iya. Pada jam sekian. Lalu saya berkata, Bapak, Ibu sekarang ini ada di rumah. Itu kontradiksi atau tidak? Belum tentu. Kalau berbeda waktunya, tidak kan? Nah, kalau saya berkata, si A datang. Lalu berkata lagi, si A tidak datang. Itu berbeda. Tetapi belum tentu kontradiksi. Karena kalau yang saya maksud si A itu A bin B. Dan yang ini A bin C. Tidak kontradiksi. Jadi banyak syaratnya. Nah, memang dalam Al-Quran ada perbedaan. Tapi dia bukan kontradiksi. Apa misalnya bedanya? Waktu masih lemah, dikatakan, kamu jangan berperang, sabar. Waktu sudah memiliki kekuatan, yang ganggu kamu, perangi dia. Tidak berbeda. Tidak berbeda, tetapi tidak kontradiksi. Nah, ayat Al-Quran ini memerintahkan kita untuk berpikir tentang Al-Quran. Apanya yang perlu difikirkan? Redaksinya. Apanya lagi? Maknanya. Apanya lagi? Gaya bahasanya. Apanya lagi? Kandungannya. Semua persoalan-persoalan ini sangat istimewa. Jangan pernah berkata bahwa ada suatu kata di dalam Al-Quran yang tidak tepat. Kata, saya tidak berkata kandungan, apalagi kandungannya. Semua memiliki makna. Ada orang-orang yang mau kritik Al-Quran, saya beri contoh. Itu di surat Yusuf ada dikatakan, fa'akalahu zi'bu. Maka anak-anak Nabi Yakub yang datang mengadu pada orang tuanya bahwa Yusuf diterkam serigala, redaksinya di sana berkata dia dimakan serigala. Kata ini salah nih Quran, kok dimakan? Mestinya diterkam. Itu benar. Karena apa? Kalau dia berkata diterkam, ayahnya akan berkata mana bajunya, mana sisa tulang belulangnya dan lain-lain sebagainya. Maka di sini dia katakan dimakan. Supaya apa? Supaya bahwa tidak ada bekas lagi di sana. Oke deh, saya kira kita akan lanjutkan. Baik. Pemirsa, jika Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka pasti akan banyak pertentangan di dalamnya. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak kembali penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada. Dalam arti kontradiksi. Kemudian, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan antara apa yang disampaikannya dengan kenyataan. Jangan pernah berkata ada informasinya yang bohong. Boleh jadi ada informasinya yang belum terbukti. Ya kan? Informasinya yang belum terbukti misalnya apa? Ada sorga. Di mana sorga? Itu belum terbukti. Tapi itu sesuai dengan kenyataan. Jangan pernah menduga ada tuntunannya yang bertentangan dengan nurani manusia. Tidak ada. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada yang berkata begitu, salah satu dari dua. Dia belum mengerti atau fitrahnya udah rusak. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bihi. Nah, ini ayat-ayat yang lalu ada berbicara tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau kaum muslimin, kaum mukminin yang kuat imannya dapat musibah, mereka lantas berkata apa? Untung saya nggak ikut. Kalau dapat keuntungan, dia katakan, aduh coba saya dulu ikut, saya pasti untung juga. Sehingga kalau ada berita yang mereka dengar, langsung mereka sebarluaskan sebelum jelas apa berita itu. Nah, maka ayat kita ini
mengecam mereka. Wa iza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bihi. Kalau ada berita, ada isu yang berkaitan dengan sesuatu yang baik, berkaitan dengan keamanan, dengan kemaslahatan, mereka sebarluaskan. Padahal baru isu. Kalau menyangkut sesuatu yang buruk, ketakutan, krisis, mereka sebarluaskan. Salahnya adalah mestinya mereka cek terlebih dahulu. Kita sekarang kan begitu juga. Ada di antara kita, begitu dengar isu, sebarkan. Ada koran, begitu dengar ini, disebarluaskan. Ayat ini berkata, lanjutannya, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya seorang yang mendengar isu itu, mendengar berita itu, mencek kebenarannya dulu kepada Rasul atau kepada orang-orang yang berwenang, maka pasti orang-orang yang ingin tahu kebenaran akan mengetahuinya. Nah, apa pelajaran di sini? Jangan begitu dengar berita, sebarluaskan dan anggap itu benar. Cek dulu, ya. Cek ini benar atau tidak. Bagaimana menceknya? Tanya kepada orang yang ngerti. Jangan bertanya pada orang yang tidak mengerti. Karena itu, ada berita bohong, ada berita dibesar-besarkan. Ada berita yang tidak jelas. Dari sini kemudian datang tuntunan agama berkata begini. Kalau Anda mendengar berita, cek dulu. Kalau sudah Anda tahu dia benar atau tidak, pikirkan apa ini wajar diberitakan atau tidak. Karena tidak semua kebenaran wajar Anda sampaikan. Boleh jadi bukan di situ tempatnya. Saya akan beri contoh. Zaman Nabi. Nabi pernah berbicara di kalangan terbatas bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Oke. Ini di kalangan terbatas. Datang sahabat beliau Abu Hurairah lantas keluar dari masjid bergegas mau ke pasar. Di tengah jalan dicegat oleh Sayyidina Umar. Mau kemana? Dia bilang saya mau ke pasar. Ada berita penting, bagus. Apa? Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dia bilang, tunggu dulu. Mari kembali pada Nabi. Ini orang salah faham. Kembali kepada Nabi, Nabi membenarkan. Betul. Jangan umumkan itu pada orang. Karena perlu terlebih dahulu orang faham apa maksudnya supaya tidak salah faham. Tidak semua berita. Ada berita yang boleh jadi kalau kita ucapkan itu mendorong orang melakukan kejahatan. Tidak boleh dong. Ada berita tentang keburukan orang, tidak boleh Anda ucapkan. Kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Ayat ini berpesan, mestinya dikembalikan kepada Rasul atau dikembalikan kepada siapa yang berwenang. Ulil amr itu siapa yang berwenang. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena anugerah Allah yang memberi kamu bimbingan ini bahwa berita cek dulu, pasti kamu mengikuti setan. Kecuali sedikit dari kamu. Apa maknanya itu? Kalau begitu ada berita kita terus sebarluaskan, yang paling senang pertama itu setan. Kalau bukan karena Allah memberi kamu bimbingan, jangan cepat-cepat menyampaikan berita di tempat lain. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, selidiki benar atau tidak. Ini tuntunan ayat ini mengajak kita untuk berhati-hati di dalam menerima dan menyampaikan informasi. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu attaba'tumus syaitana illa qalila. Baik. Pemirsa, tidak boleh semua informasi, apalagi yang belum jelas kebenarannya, disebarluaskan. Kita masih akan mendengarkan lanjutan dari uraiannya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa.
kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak kembali lanjutan uraiannya. Baik, kita baca ayat berikutnya. Faqatil fi sabilillah la tukallaf illa nafsak. Ini ayat ditujukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditujukan kepada setiap pemimpin dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kelompok. Bagaimana? Berjuanglah di jalan Allah, hai Nabi Muhammad. Kalau pemimpin masyarakat, berjuanglah di jalan Allah, wahai pemimpin masyarakat. Kalau kepala kantor, berjuanglah di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Jangan kamu bebani kecuali dirimu dulu. Anda mau suruh orang baik, kamu dulu. Waharridil mu'minina alal qital. Setelah kamu, ini saya yang lebih dulu harus tampil. Setelah itu, kobarkanlah semangat. Jangan terbalik. Jangan kobarkan semangat, Anda tidak mau. Di sini, waharridil mu'minina alal qital. Dan kobarkan semangat. Dorong orang-orang mukmin untuk ikut berjuang bersama kamu. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Nah, ini ada pelajaran lagi. Kalau kita terjemahkan ini secara harfiah, itu bunyinya begini. Semoga Allah menyingkirkan, mengalihkan, membendung keburukan-keburukan, ancaman-ancaman yang datang dari orang-orang yang tidak memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Yang saya ingin garis bawahi, semoga Allah. Kalau saya berkata semoga itu atau mudah-mudahan itu, sudah pasti atau tidak? Belum pasti. Bagus. Bagi Allah itu segala sesuatu pasti atau tidak? Pasti. Jadi kenapa Allah di sini berkata semoga Allah? Kenapa itu? Ya kan? Mudah-mudahan Allah ini. Kalau saya janji anak saya, nak, kamu, saya mudah-mudahan ayah punya uang membelikan kamu motor. Itu kan belum pasti. Kalau Allah kan segalanya pasti. Kenapa dia berkata mudah-mudahan Allah? Itu pengajaran buat kita. Walaupun Anda sudah bisa memastikan sesuatu, jangan pernah berkata itu pasti. Itu sebabnya kita diajar insya Allah. Sudah pasti ini sudah ada di atas kertas. Tidak. Allah pun dalam konteks mengajar, dalam ucapannya masih berkata asallah. Tapi kalau dari segi penafsiran, kita penafsiran, semua kata asa, mudah-mudahan, kalau pelakunya Allah, itu pasti. Karena apa? Yang tidak tahu itu yang tidak pasti. Yang tidak mampu itu yang tidak pasti. Tapi kalau Allah pasti. Hanya Al-Quran menggunakannya itu untuk mengajar kita. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tangkila. Allah itu lebih kuat. Dia punya kekuatan, dia punya ini, dan bisa lebih kuat pembalasannya, bisa lebih kuat hukumannya. Oke. Baru dikatakan may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Nah, ini dia bicara begini. Siapa yang menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat ganjaran sesuai dengan ganjaran yang diterima oleh yang melakukannya. Saya beri contoh. Saya minta Bapak, Pak, tolong dibantu si A. Bapak dapat ganjaran. Saya yang menyuruh dapat ganjaran juga. Kalau dia lagi yang Bapak suruh itu lakukan, berkata lagi, tolong kasih si B ganjaran. Dia dapat ganjaran, Bapak dapat ganjaran, dan saya dapat ganjaran. Bagaimana? Kita lanjutkan. Wa may yashfa' syafa'at
Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflum minha. Dan siapa yang menganjurkan, yang menjadi perantara untuk melakukan satu keburukan, dia juga dapat dosanya. Jadi jangan coba-coba beri contoh buruk. Karena apa? Yang meniru Anda dapat dosa, Anda yang mengajar dia dapat dosa juga. Itu sebabnya kita berkata, orang yang paling banyak ganjarannya ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ajar sahabat ajar kita ini. Itu dia juga disebabkan bahwa amal jariah itu ilmu yang diajarkan. Sedekah yang terus menerus yang orang gunakan itu ganjarannya. Inilah yang kita bisa katakan multi level marketing. Ini yang multi level yang ini. Ini yang syukurnya bahwa Allah memberi ganjaran berlipat ganda kalau baik. Kalau yang buruk tidak sesuai dengan ini. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Saya kira itu yang dimaksud oleh hadis. Baik, pemirsa, para pemimpin harus berjuang di jalan Allah. Dan dimulai dari diri kita sendiri untuk memimpin juga. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish Shihab. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu. Pak Quraish, dalam ayat 82 dijelaskan bahwa antara ayat Al-Quran tidak ada ikhtilaf satu sama lain. Sementara di sisi lain kita tahu ada yang namanya ayat mutasyabih, yang justru malah menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda. Iya, baik. Berbeda pembahasan tentang kontradiksi dan pembahasan tentang mutasyabih. Sehingga sebenarnya kita tidak bisa mensandingkan keduanya. Saya akan jelaskan apa itu mutasyabih. Mutasyabih itu adalah sesuatu yang begitu sama atau serupa sehingga samar. Ya toh? Ada dua hal, ini serupa, samar jadinya. Sehingga mutasyabih diartikan samar. Ada ayat-ayat Al-Quran yang samar artinya. Apa yang dimaksud? Saya beri Bapak contoh. Ayat Al-Quran misalnya berkata, Yadullah, tangan Allah. Apa sih maksudnya tangan Allah ini? Di sini dia samar pengertiannya. Nah, apa yang samar buat seseorang, boleh jadi tidak samar buat yang lain. Iya, bisa kan? Jadi persoalan mutasyabih beda dengan persoalan kontradiksi. Nah, yang kedua, yang kita mau lihat dalam konteks samar ini, tadi saya katakan apa yang samar buat seseorang boleh jadi tidak samar buat yang lain. Kalau begitu, ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ada ayat-ayatnya yang jelas, ada juga yang tidak jelas, yang samar, itu dia tidak memberitahu kita mana yang samar dan mana yang jelas. Dia tidak beritahu kita. Dia hanya bilang samar. Saya sekarang akan beri Bapak contoh. Kalau saya berkata pada anak saya, Nak, di jalan banyak beling. Hati-hati. Apa saya beritahu dia di mana tempatnya beling itu? Tidak. Dia hati-hati. Nah, Allah memberitahu juga begitu. Di dalam Al-Quran ini ada yang jelas, tapi ada juga yang tidak jelas.
Jangan kamu gampang-gampang menafsirkan Al-Quran. Jangan sampai yang kamu tafsirkan itu sesuatu yang samar sehingga kamu salah. Jadi begitu Pak. Jadi dia tidak berkaitan dengan apa namanya kontradiksi atau tidak. Ini samar. Sama halnya kalau kita baca buku, waduh ini saya tidak mengerti. Selama Anda tidak mengerti, itu berarti jangan berkata bahwa dia kontradiksi. Kita baru berkata dia kontradiksi kalau dua-duanya kita ngerti. Ya, saya kira jadi tidak ada kaitannya Pak samar dengan kontradiksi atau ikhtilaf. Tapi kalau kata alif lam mim itu samar apa? Nah itu tergantung Anda. Kalau buat ulama lain dia katakan tidak samar. Karena itu boleh jadi ada ulama dulu berkata samar, ulama sekarang berkata, enggak ini sudah tidak samar lagi. Boleh jadi ada yang kita anggap sekarang samar, untuk orang dulu dianggap itu enggak samar. Karena dia tidak tentukan di mana samarnya. Penafsiran alif lam mim itu banyak. Dulu ulama berkata alif lam mim hanya Allah yang tahu. Terus ada yang berkata alif lam mim itu kependekan Allah, Jibril, Muhammad. Samar enggak buat dia itu? Sudah tidak samar. Ada yang berkata alif lam mim itu adalah tantangan Allah. Seakan-akan Allah berfirman, ini Quran. Bahasanya terdiri dari bahasa Arab. Yang huruf-hurufnya seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, dan sebagainya. Coba buat seperti Al-Quran yang kamu tahu huruf-hurufnya seperti itu. Jadi samar atau tidak itu? Tidak samar. Buat satu orang tidak samar, boleh jadi buat yang lain samar. Jadi Allah menyampaikan itu supaya ini. Nah, hal kedua yang berarti samar ayat-ayatnya itu hampir serupa semua, keindahan redaksinya. Itu juga arti mutasyabih. Baik, penanya berikutnya. Bapak, saya ingin bertanya, ajakan untuk berpikir dalam Al-Quran terkadang menggunakan kata afala yatadabbarun dan terkadang pula dengan kata afala yaqilun. Apa perbedaan dari keduanya? Terima kasih. Tadi saya sudah katakan, yatadabbarun itu terambil dari kata dubur, belakang. Tidak memikirkan akibat, belakangnya apa itu. Ya toh? Oke. Kalau yaqilun, nanti ada lagi yatafakkarun, ada yaqilun, ada yatazakkarun. Itu potensi-potensi yang ada pada manusia dalam konteks berpikir atau merenung. Tapi oke deh, yang ditanyakan yaqilun. Akal atau ikal itu tali. Itu asalnya. Itu kalau orang-orang ke Saudi Arabia kita lihat itu ada. Itu namanya ikal. Oke. Tali. Akal ini mengikat satu orang sehingga dia tidak terjerumus dalam kesalahan. Orang yang menggunakan akalnya seakan-akan mengikat nafsunya, mengikat pikirannya supaya tidak jatuh. Jadi kalau begitu, afala yaqilun, kita biasanya terjemahkan apakah mereka tidak berakal? Tidak, bukan itu maksudnya. Apakah mereka tidak menggunakan pikirannya sehingga menghalangi dia, membatasi dia sehingga tidak terjerumus di dalam kesalahan dan dosa. Karena itu, bisa saja ada orang yang cemerlang pikirannya, tapi dalam bahasa Al-Quran tidak berakal. Nah, kita baca Al-Quran, apa katanya? Lau kunna nasma'u wa naqil, ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu nanti bisa saja ada profesor-profesor itu nanti. Penemu-penemu. Di hari kemudian dia berkata, seandainya kami mendengar tuntunan Al-Quran dan naqil, bukan berarti berakal, tetapi menghalangi nafsu kami untuk terjerumus, kami tidak akan masuk ke neraka. Di neraka banyak juga orang pinter loh nanti. Iya. Baik. Pemirsa, kami akan masih memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya langsung, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Pemirsa, kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini kembali kita simak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu. Pak Quraisy, siapa saja orang yang berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Begini Bu, saya dulu ingin
untuk merenungkan apa istilah berhak itu pantas atau tidak. Sekarang satu orang kalau dinamakan berhak, kalau tidak diberi, salah ya. Nah, padahal bukan begitu keadaan syafaat. Syafaat itu permohonan, harapan, anugerah. Bukan, apalagi masuk sorga, itu anugerah. Tidak ada yang berhak. Oke, itu satu. Kita kembali kepada pertanyaan Ibu. Saya dulu ingin berkata begini. Syafaat itu, kalau tadi kita terjemahkan perantara, saya akan merinci lebih jauh. Syafaat itu artinya menggenapkan, genap. Ada ganjil, ada genap. Nah, kalau saya memerlukan sesuatu, tetapi saya tidak berani ke sana, atau saya anggap bahwa saya tidak pantas ke sana, maka saya mencari orang lain menggenapkan saya agar saya atau dia sendiri, saya bersama dia atau dia sendiri pergi menghadap tolong begini. Ya kan, itu syafaat. Nah, di hari kemudian ada orang-orang yang amalnya kurang. Mereka itulah yang pergi kepada Nabi Muhammad atau siapa yang berhak memberi syafaat. Tolong mohonkan pada Allah supaya saya bisa memperoleh sorga, bisa memperoleh pengampunan. Ya kan? Sudah jelas sekarang. Kita melangkah lagi. Yang Ibu tanya, siapa yang wajar? Nah, saya tidak mau berkata hak. Siapa yang kira-kira bisa dapat? Kita beri lagi gambaran. Kalau datang satu orang kepada ibu tidak kenal dia, atau kenal dia orang jahat, ibu mau mintakan bantuan? Baguslah jawaban ibu. Begitu juga Nabi. Nabi tidak akan mintakan syafaat orang yang dia tidak kenal. Nabi tidak akan mintakan syafaat satu orang yang, kalau saya beri contoh lagi, datang satu mahasiswa pada saya, Pak, tolong saya diluluskan. Saya akan tanya, angkamu berapa? Kalau dia katakan angka saya 3, oh maaf, saya nggak berani perjuangkan. Kalau dia katakan angkanya 5,5, saya boleh jadi perjuangkan. Iya kan? Nah, kalau begitu orang yang Nabi kenal, dan orang yang nilai amalnya belum bisa mengantar dia masuk sorga, tetapi kira-kira sudah dekat. Orang yang dikenal Rasulullah ini adalah orang-orang yang dekat kepada beliau, yang sering bersalawat kepada beliau, yang sering taat mengikuti tuntunan beliau. Itu yang diberi syafaat oleh Nabi. Kalau datang satu orang bergelimang dosa, kemudian dia berkata, saya andalkan syafaat Nabi. Jangan harap itu. Ya, jadi seorang yang dekat kepada Nabi tapi angkanya kurang. Saya kira demikian. Ya, pertanyaan berikutnya. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap pemimpin yang tidak amanah? Terima kasih. Yang tidak amanah, sikap kita jangan pilih dia kalau ada pilkada atau pemilu. Selesai. Tapi kadang-kadang kan waktu pilkada janji-janjinya ini Pak Quraisy. Ya, saya kira begitu ya. Kita tidak, apabila Anda menyerahkan suatu persoalan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi, maka hancur hal itu. Sedangkan amanah itu memerlukan pertama kompetensi. Kalau orang tidak punya kompetensi, satu orang itu amanah dia terima, ya kan? Dia punya kompetensi, dia punya tanggung jawab, dia punya loyalitas. Itu syarat-syarat untuk ini. Jadi kalau memang dia tidak punya, itu sebabnya dikatakan iza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Bagaimana hilangnya amanah itu? Kalau diserahkan pada orang yang tidak ahlinya. Jadi jangan mau angkat pemimpin yang tidak amanah. Ya kan? Itu sikap kita seperti itu. Baik, dan sekarang ini banyak Pak Quraisy orang-orang yang berprofesi tertentu diminta oleh sebuah partai politik untuk menjadi pemimpin. Padahal mungkin dia merasa dia tidak ahlinya, ini bagaimana? Nah, itu kita kembalikanlah, mungkin dia ukur dirinya mampu. Ya, terserah pada Anda. Kalau Anda nilai dia tidak mampu, tidak usah pilih.
Iya. Tapi mungkin kalau tidak mampu secara ilmu, tapi secara mungkin dia bisa memberikan suara yang banyak, itu bagaimana Pak Qurais? Saya kira jangan pernah mempertimbangkan suara banyak. Sebelum menerima amanah, maka ukurlah diri Anda. Mampu atau tidak. Sebelum memberi amanah, lihatlah siapa yang paling mampu. Karena Nabi bersabda, siapa memilih seseorang untuk satu jabatan, sedang dia mengetahui bahwa ada yang lebih mampu dari dia, maka dia telah mengkhianati amanat. Nah, itu buat yang milih ya. Baik, terima kasih. Pak Qurais, kesimpulan untuk menutup kajian kita. Iya, kesimpulan saya kira yang pertama bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah. Tidak ada pertentangan di dalamnya, baik pertentangan antar ayat-ayatnya maupun pertentangan antara informasinya dengan kenyataan atau pertentangan antara tuntunannya dengan kemaslahatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaknya di dalam menerima berita berhati-hati, jangan terus menyebarluaskan kalau itu baru isu, dan jangan juga menyebarluaskan walau itu berita benar tetapi tanpa mempertimbangkan kemaslahatan. Itu tuntunan yang kedua. Yang ketiga, seorang pemimpin itu hendaknya tampil terlebih dahulu melaksanakan tugas-tugasnya, baru kemudian dia mengajak masyarakatnya, siapa yang dipimpinnya untuk tampil bersama-sama. Yang terakhir saya kira adalah jadilah perantara baik, jangan menjadi perantara yang buruk. Ajaklah orang untuk melakukan kebaikan, itu Anda akan mendapat ganjarannya, dan hindari mengajak orang melakukan keburukan karena Anda pun akan memikul dosanya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Qurais atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita dapat menambah wawasan kita, dapat memberikan rasa percaya diri bahwa kita mampu untuk melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Insya Allah kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asma-Mu. Kau yang